Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Hari ini untuk pertemuan ke-8 ya, pertemuan pertama setelah UTS kita akan bertemu untuk mempelajari tentang pencegahan, program pencegahan yang ketiga. Yang kemarin kita pertama pelajari adalah yang PMTS melalui transmisi seksual, kemudian melalui produk darah khususnya dengan penularan lewat jarum suntik ya. Jadi pada inject drug user atau IDU, atau kalau di Indonesianya lebih terkenal sebagai penasun. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah pencegahan yang spesifik pada transmisi yang berikutnya, yaitu penularan dari ibu kepada anaknya. Di Indonesia disebut sebagai program pencegahan penularan dari ibu kepada anak atau istilahnya PPIA, atau dalam istilah WHO memperkenalkannya dalam istilah Prevention Mother to Child Transmission atau PMTCT. Nah, oke, seperti apa materi yang akan kita bahas? Oke, mari kita simak ya. Nah, di sini sebenarnya mulai kenapa PMTCT itu menjadi penting gitu ya, atau menjadi suatu hal yang benar-benar harus diterapkan dengan baik adalah karena di sini kita bisa lihat ya. Di sini kita bisa lihat bahwa ibu rumah tangga di sini ini adalah kelompok berdasarkan jenis pekerjaan yang itu merupakan sebagian besar tentu saja wanita yang termasuk dalam kelompok 4 tertinggi atau 3 tertinggi dari jenis pekerjaan berdasarkan jenis pekerjaan yang menderita AIDS. Hal itu menunjukkan bahwa tingginya kalangan ibu, apalagi ibu rumah tangga gitu yang sebenarnya seharusnya resikonya rendah untuk tertular HIV, tapi dia malah tinggi kejadian AIDS-nya. Nah, itu yang menimbulkan semacam kewaspadaan tersendiri gitu, pencegahan agar jangan sampai ibu yang memiliki resiko rendah seharusnya tapi justru malah tinggi kejadian tingkat HIV atau AIDS-nya. Nah, sebenarnya bagaimana sih penularan HIV itu bisa sampai kepada kelompok-kelompok wanita yang resikonya itu rendah gitu ya, apalagi anak kan dimungkinkan adalah bebas dari virus kecuali tertular dari ibunya. Oleh karena itu biasanya jalannya adalah dari kelompok-kelompok yang berisiko ya, yang tidak menggunakan kondom pada pekerja seks komersial, kemudian pada penasun, dan dari istri yang terinfeksi tadi itu tertular HIV, dan kemudian akhirnya biasanya pada hubungan seksual dengan istri kan orang cenderung tidak memiliki kecurigaan dan akhirnya tidak menggunakan kondom ya. Nah, kemudian dari situlah istri bisa tertular HIV. Jika istri kemudian hamil dengan HIV/AIDS, maka bayi yang dikandungnya berisiko untuk tertular HIV. Mengapa mother to child transmission itu perlu dicegah? Hal ini dikarenakan memang sebenarnya data menunjukkan sebagian besar atau 90,3% perempuan HIV positif berada dalam usia reproduksi yang aktif. Jadi memang mereka sebenarnya adalah perempuan-perempuan muda yang masih mungkin hamil dan kemudian menularkan kepada anaknya. Dan memang sebagian besar ya, hampir dari lebih dari 90%, hampir 100% kasus pada bayi itu pasti ditularkan dari ibu kepada anaknya. Dan kemudian memang di Indonesia sendiri akses ARV itu belum begitu baik, dan kematian karena HIV itu biasanya juga tinggi, yang akhirnya menyebabkan bayi dengan HIV positif itu seringkali menjadi yatim ataupun piatu dengan tanpa kasih sayang dari orang tuanya. Sementara dari lingkungannya sendiri kita tahu seringkali sudah ada stigma, sudah ada diskriminasi, sehingga kadang-kadang bayi-bayi dengan HIV positif, terutama yang orang tuanya sudah meninggal, itu ditinggalkan begitu saja oleh keluarganya. Keluarganya tidak mau ikut merawat.
Akhirnya otomatis padahal bayi dengan HIV positif itu pasti mengalami problem infeksi ya, yang mengganggu proses tumbuh kembang anak, yang selanjutnya pasti akan ibaratnya memperburuk masa depan dari si anak itu sendiri ya. Padahal hak setiap anak itu adalah untuk hidup yang sehat, dirawat dan mendapatkan perawatan dan asuh dari orang tua ataupun perawat seperti itu. Maka dari itu mother to child transmission itu memang sangat perlu untuk dicegah. Nah, penularan HIV dari ibu HIV positif ke bayi itu sebenarnya ada sekitar 20-45%. Itu disebut sebagai transmisi vertikal. Jadi tidak setiap ibu yang HIV positif itu pasti menularkan HIV itu kepada bayinya. Bahkan ada studi, bahkan pada negara yang low setting dan kemudian norma di sana adalah sebagian besar ibu itu menyusui anaknya, persentase penularan dari ibu kepada anak itu tertinggi hanya 50%. Bahkan pada negara yang low setting. Jadi tetap bisa yang namanya ibu HIV positif, chance-nya untuk menularkan kepada bayinya walaupun tanpa treatment itu tetap tinggi, ada sekitar 65%. Jadi masih mungkin terjadi. Akan tapi jika tanpa treatment, maka resikonya akan jadi lebih mudah seperti itu. Nah, dari total transmisi vertikal 20-45% tersebut, penularannya itu bisa terjadi pada berbagai macam tahap. Yang pertama adalah ketika dia masih dalam kandungan, itu ditularkan melalui plasenta. Ini lebih jarang terjadi ya, 5-10%. Jadi sebenarnya plasenta itu sudah memiliki seperti saringan, sawar-sawar gitu ya, dalam plasenta itu yang seperti menyaring darah dari ibu kepada bayinya, sehingga di sana bakteri-bakteri dan virus itu terperangkap di sana, jadi tidak masuk ke dalam siklus peredaran darah bayi gitu. Jadi terjaring di plasenta. Tapi misalkan plasentanya sudah tua ataupun sawar-sawarnya itu kurang baik, jadi masih memungkinkan adanya penularan, tapi itu yang paling sedikit. Kemudian resiko berikutnya, dan itu termasuk resiko yang paling besar, adalah penularannya itu terjadi ketika dalam proses persalinan. Ya, jadi karena dalam proses persalinan itu bayi akan melewati jalan lahir, di mana jalan lahir itu di sana banyak cairan genital, sementara HIV itu kan paling banyak berada dalam konsentrasinya tinggi atau viral load itu tinggi pada cairan-cairan genital gitu ya, ditambah dalam proses persalinan juga biasanya mengeluarkan darah. Nah, jika darah itu tertelan oleh bayi, masuk dalam mukosa bayi, masuk dalam kulit bayi yang masih tipis, maka akan masih sangat dimungkinkan untuk dia mengalami penularan. Dan penularan berikutnya adalah melalui ASI. Jadi sebenarnya viral load dalam ASI itu sedikit, akan tapi kita ingat bahwa ASI itu diberikan tidak hanya satu kali. ASI diberikan seterusnya dari melahirkan dalam jumlah yang banyak gitu ya, bermili-mili. Akhirnya walaupun viral loadnya sedikit, tapi karena diberikan dalam jumlah yang banyak, otomatis dia juga bisa menjadi sarana penularan HIV dari ibu kepada bayinya. Jadi penularan dari ibu ke bayi itu adalah disebut sebagai transmisi vertikal. Chance-nya adalah sekitar 20-45%, dengan kemungkinannya ini ya, yang pertama ketika dalam masa kehamilan, masa persalinan, dan kemudian masa menyusui. Risiko paling tinggi adalah ketika dalam masa persalinan, disusul dengan ketika masa menyusui, dan kemudian ketika masih hamil. Yang paling sedikit adalah penularan ketika dia masih dalam kandungan. Nah, sekarang kita akan bahas sedikit tentang faktor risiko penularan ibu ke bayi. Jadi, faktor ibu, ada beberapa faktor ibu yang akhirnya mempermudah penularan HIV tersebut kepada anaknya.
misalkan adalah usia kehamilan ibu ya, saat kehamilannya sudah tua, saat menjelang persalinan, saat itu plasentanya itu sudah mulai mengering dan kemudian dia menjadi lebih mudah, dalam artian fungsinya itu sudah kurang baik untuk menyaring tadi ya, untuk menyaring bakteri dan juga virus-virus, jadi memungkinkan bisa lolos. Dan juga termasuk kadar virus dalam darah si ibu gitu. Jadi saat menjelang dan saat persalinan dan ketika sedang menyusui, viral load ibu tuh sedang bagaimana? Kita ingat ya, viral load untuk penderita HIV itu kan bisa fluktuatif. Kalau dia masih dalam tahap infeksi primer itu viral loadnya sangat tinggi, sementara kalau dia sudah berada dalam masa laten, viral loadnya cenderung rendah. Apalagi jika viral load itu dikontrol dengan obat anti retrovirus, maka ketika viral loadnya itu rendah, bisa jadi meskipun ibunya itu HIV positif, tetap bisa tidak menularkan kepada anaknya. Ditambah dengan status kesehatan ibu ya, jika kadar CD4-nya itu kurang dari 350, maka resiko penularannya meningkat. Kadar CD4 yang rendah itu artinya viral load-nya tinggi, artinya virusnya dalam jumlah yang banyak, makanya dia bisa meningkatkan resiko penularan. Dan berikutnya adalah kondisi kesehatan ibu, yaitu adanya penyakit lain yang menyertai, misalkan ibu itu menderita penyakit malaria ataupun infeksi menular seksual, ditambah dia malnutrisi dan defisiensi vitamin dan mineral, maka akan mempermudah ibu untuk menularkan HIV itu kepada anaknya. Nah ini ya, kita lihat ini adalah diagram viral load ibu, jadi diagram viral load penderita HIV ya, dinamika kadar HIV dalam tubuh Oda. Kita lihat ini adalah untuk viral load-nya atau jumlah virus yang ada dalam tubuh, dan kemudian yang ini adalah tanda CD4-nya. CD4 manusia itu pada umumnya sekitar 800-an. Jadi di awal adalah 1000 sampai 800 itu adalah CD4 normal pada manusia. Ketika infeksi primer atau ketika baru pertama kali terinfeksi, infeksi pertama kali masuk, akan terjadi peningkatan viral load. Jadi terjadi replikasi jumlah virus yang banyak dalam tubuh. Jadi disebut sebagai viremia ya. Dia jumlah virusnya berada dalam jumlah yang sangat tinggi, bisa sampai lebih dari ratusan ribu kopi RNA HIV-nya, dan waktu itu CD4-nya biasanya menurun. Kemudian setelah terjadi serokonveksi ya, mungkin Anda sudah mempelajari di saat info tentang natural history of disease-nya dari HIV, setelah viremia adalah mengalami serokonveksi, tubuh mulai bisa membentuk CD8 untuk melawan adanya HIV ini. Akhirnya CD4 dalam jumlah yang berimbang dengan jumlah virusnya, jadinya dia masuk dalam fase laten. Virus bisa ditekan, CD4-nya kembali lumayan meningkat. Tapi lama-kelamaan masuk fase asimptomatik ya, lama-kelamaan tubuh dalam waktu bertahun-tahun ibaratnya akan mengalami kelelahan, dan akhirnya CD4-nya itu bisa semakin turun dan viral load-nya semakin tinggi. Nah, pada kondisi-kondisi ini, misalkan ibu tertular HIV ketika dia sedang hamil, berarti masa infeksi primernya itu ketika dia sedang hamil, maka akhirnya resiko dia untuk menularkan virus itu kepada anaknya akan lebih tinggi. Beda ceritanya kalau ibunya itu mengalami proses kehamilan, bersalin dan menyusuinya ketika dia berada dalam fase laten, maka resiko untuk tidak menularkan kepada anaknya itu lebih tinggi. Nah, sementara dari faktor si bayi sendiri ya, jika bayinya itu lahirnya prematur, dalam proses persalinannya itu lahirnya prematur, dia akan lebih berisiko, atau berat badannya itu kecil ya, BBLR, berat badan lahir rendah, dia juga lebih berisiko
bayi semakin mendekat pada usia kelahiran itulah yang paling berisiko untuk mengalami penularan. Dan misalkan bayi itu memiliki luka di mulut bayi, khususnya pada bayi yang diberi ASI, maka dia akan lebih berisiko untuk mengalami penularan HIV. Sedangkan cara penularan sendiri, memang utamanya penularan itu terjadi saat persalinan, karena dia menelan ya cairan, lendir maupun darah dari si ibu. Apalagi ditambah dengan misalkan lama persalinannya itu, proses persalinannya itu lama, lebih dari 12 jam, maka dia akan lebih mudah lagi untuk menular. Atau ketubannya itu pecahnya lebih dari 4 jam sebelum dia lahir. Jadi umumnya ketuban pecah itu kan hampir bersamaan dengan proses kelahiran. Kalau ketuban pecahnya lebih dahulu sebelum proses kelahiran dimulai, maka akan lebih mudah memungkinkan penularan HIV. Atau pemakaian alat bantu lain dan tindakan medis ya, vakum dan episiotomi itu akan memungkinkan terjadi perdarahan. Nah, perdarahan itu yang memungkinkan jadi tertelan di bayi. Dan misalkan memberikan ASI yang lama. Nah, untuk itu akhirnya pemerintah membuat program PMTCT dengan beberapa lapis pendekatan ya. Disebut istilahnya dengan 4 prong PPIA atau PMTCT ya. Jadi yang prong pertama adalah pencegahan penularan HIV pada perempuan usia reproduksi. Jadi ini adalah tahap yang paling awal. Jangan sampai ada wanita usia reproduksi yang kemudian dia mengalami infeksi HIV. Jadi di sini otomatis sasarannya nanti adalah para remaja-remaja yang usia reproduksi itu biar jangan sampai tertular HIV. Nah, berikutnya adalah pencegahan kehamilan yang tidak direncanakan pada ibu yang HIV positif. Jadi, kalau akhirnya dari remaja usia reproduksi itu dia kemudian terkena HIV dan kemudian dia menikah gitu ya, atau berhubungan seksual, jangan sampai ada kehamilan yang tidak direncanakan pada wanita yang HIV positif. Kemudian pencegahan yang ketiga, kalau misalkan tetap ada ibu hamil yang positif HIV gitu ya, positif HIV, kemudian dia hamil tanpa direncanakan. Nah, berikutnya adalah mencegah agar jangan sampai HIV yang diderita ibunya itu ditularkan kepada bayinya. Dan kemudian lapis paling akhir adalah jika akhirnya keduanya sudah memang positif, ibunya HIV positif dan kemudian anaknya juga ternyata HIV positif, maka bagaimana adalah memberikan dukungan psikologis, sosial, dan perawatan kepada ibu HIV positif beserta anak dan juga keluarganya. Yang pertama, kita bahas yang pertama, yaitu yang prong pertama, pencegahan penularan HIV pada perempuan usia reproduksi ya. Di sini tujuannya adalah mengurangi kejadian HIV pada perempuan usia subur ya, sebesar 50%, dan diupayakan agar 90% dari wanita hamil di screening untuk sifilis. Ini adalah program dari PMTCT, target program dari PMTCT. Jadi otomatis yang pertama yang dikampanyekan adalah bagaimana untuk pencegahan primer, bagaimana agar remaja tidak sampai tertular HIV, terutama remaja perempuan. Pencegahan primernya apa? Yaitu dikenal dengan kampanye ABCD. Kadang-kadang ditambah ABCDE. A artinya abstinence atau bagi orang yang belum menikah diharapkan untuk tidak melakukan hubungan seksual. Dan kemudian be faithful, artinya bagi orang yang sudah seksual aktif diharapkan agar bersikap saling setia kepada satu pasangan seks, jadi tidak saling berganti-ganti pasangan. Dan kemudian C artinya cegah penularan HIV melalui hubungan seksual dengan menggunakan kondom ya. Dan kemudian D artinya drug no atau no drug gitu ya, artinya dilarang menggunakan narkoba. Dan seringkali ditambah juga dengan E, yaitu education, artinya mengedukasi agar orang melakukan pencegahan primer ini. Ini adalah yang dikemburkan untuk pada sasarannya adalah pada remaja ya, agar mengurangi perilaku berisiko tertular HIV dan IMS pada remaja. Aktivitasnya ya dengan melakukan
KIE, kemudian baik secara individu maupun kelompok, mobilisasi masyarakat ya, kalian tahu ada WPA, kemudian termasuk yang dilaksanakan di Kesmas ya, ada gempa, itu adalah bentuk dari mobilisasi masyarakat untuk menyebarluaskan informasi tadi. Dan kemudian adanya layanan konseling dan tes HIV ya, atau VCT dan juga ada PITC. PITC itu yang khusus terintegrasi pada pelayanan KIHKB, yaitu setiap wanita ibu yang hamil tuh pasti di screening HIV. Dan kemudian konseling untuk perempuan HIV negatif. Dan prong berikutnya adalah pencegahan kehamilan yang tidak direncanakan pada ibu HIV positif. Jadi ini pada sasarannya adalah pada perempuan-perempuan yang sudah HIV positif. Sasarannya adalah itu, bagaimana caranya agar menurunkan unmet need-nya. Jadi bagaimana agar setiap ibu yang HIV positif itu terpenuhi kebutuhan KB-nya sehingga tidak terjadi kehamilan yang tidak diinginkan ya. Jadi dengan cara mengeliminasi bagaimana penularan ibu kepada anaknya atau mengeliminasi mother to child transmission. Jadi biar jangan sampai ada terjadi penularan HIV dari ibu kepada anaknya, kan berarti otomatis jangan sampai ada ibu HIV yang positif kemudian hamil, kan begitu. Jadi biar jangan sampai ada penularan dari ibu kepada anak, ya berarti jangan sampai ada perempuan yang HIV positif itu yang hamil. Tapi kan setiap individu kan berhak ya untuk hamil dan sebagainya walaupun dia HIV positif. Maka programnya adalah jangan sampai pada wanita yang HIV positif itu dia hamil yang tidak direncana. Dalam artian direncanakan adalah direncanakan agar waktunya itu tepat ketika viral load-nya itu sedang rendah dan kemudian ibunya dalam kondisi yang sehat, tidak mengalami komorbiditas penyakit yang lain, yang intinya adalah menurunkan risikonya dia menularkan kepada anaknya walaupun dia memiliki status HIV positif. Jadi sebenarnya anjuran yang paling utama adalah perempuan dengan HIV positif tidak disarankan untuk hamil. Tapi kita tahu bahwa setiap individu, baik itu HIV positif maupun bukan, memiliki hak reproduksi. Dia memiliki hak untuk memiliki membangun keluarga gitu ya, dan kemudian memiliki anak dalam jumlah yang dia inginkan. Maka akhirnya bila ingin hamil harus ada intervensi dan direncanakan ketika kondisi ibunya itu sedang optimal. Dan HIV positif sendiri bukanlah indikasi aborsi. Tidak diperbolehkan ya untuk dijadikan alasan bahwa HIV positif akhirnya harus diaborsi. Nah, kondisi optimal untuk hamil adalah CD4-nya jelas lebih dari 350, viral load-nya kurang dari 1000 kopi ya, dan kemudian status gizinya baik dan tidak ada komorbiditas yang lain tadi. Jadi pada kondisi yang viral load-nya sangat rendah, CD4-nya baik tinggi, maka itu adalah kondisi optimal yang untuk hamil disertai dengan pemberian ARV ya. Nah, kemudian aktivitas untuk mencegah kehamilan yang tidak direncanakan pada ibu HIV positif yaitu mengadakan KIE tentang HIV AIDS dan perilaku seks yang aman, kemudian menjalankan konseling dan tes HIV untuk pasangan, jadi untuk dua-duanya ya, dan kemudian pengobatan dulu komorbidnya, jadi misalkan ada malaria atau ada IMS diobati terlebih dahulu, promosi penggunaan kondom agar tidak memungkinkan tertular dengan selain yang HIV. Kemudian wajib ya perempuan HIV positif itu kalau yang sudah menikah atau memiliki pasangan seksual aktif harus mengikuti keluarga berencana dengan cara yang tepat. Dan kemudian menerapkan kewaspadaan standar dan juga menjalankan layanan rujukan bagi perempuan HIV positif yang merencanakan kehamilan. Jadi harus ada pelayanan yang menampung bagi perempuan yang HIV positif yang ingin memiliki anak ya. Jadi ini perlindungannya KB pada ibu positif HIV yaitu pada fase manapun kehidupan
atau siklus reproduksi dari si perempuan HIV positif ini tetap harus menggunakan kondom ya. Jadi kontrasepsi apapun tetap harus dengan tambahan yaitu kondom. Yang ketiga adalah pencegahan penularan HIV dari ibu hamil HIV positif ke bayi yang dikandungnya ya. Jadi ini adalah agar jangan sampai ya, misalkan ada ibu yang HIV positif itu hamil tadi, dia dicegah lebih tinggi adalah dengan cara mengurangi penularannya hingga sampai 5%. Dan kemudian harus ibu itu menerima terapi retroviral. Dari program ditargetkan 90% ibu yang HIV positif menerima terapi antiretroviral ya ketika dia pas lagi hamil. Dan kemudian ketika misalkan ada ibu HIV positif yang menyusui juga sama, dia mendapatkan terapi ARV. Dan kalau misalkan ada ibu hamil yang ada komorbiditas ya dengan IMS, itu juga diobati. Targetnya adalah 90%. Intervensinya hampir sama ya. Pelayanan KIAKB yang komprehensif tadi. Jadi kalau di Indonesia, di Jawa ya, saya kira di seluruh Indonesia sudah setiap ibu hamil yang periksa di puskesmas terutama yaitu pasti diminta untuk cek HIV. Jadi pasti diminta untuk cek HIV. Kalau dia periksa di pelayanan negeri ya, pelayanan pemerintah itu pasti dicek HIV karena itu memang program masuk dalam program PPIA dan terintegrasi dengan layanan KIA dan KB. Jadi memang tujuannya adalah untuk men-screening, untuk melihat seberapa persen ibu hamil di populasi yang rendah resikonya itu ada nggak yang tertular HIV. Dan kemudian pelayanan tes HIV yang pada ibu hamil itu termasuk dalam PITC ya. Jadi tes HIV atas inisiatif petugas kesehatan, bukan volunteer dari si ibu itu sendiri. Jadi ibunya di-encourage untuk atau semangati dan kemudian memang dianjurkan dan untuk mengambil tes itu. Kemudian diberikan terapi ARV, persalinan yang aman, dan kemudian nanti setelah lahir dia diatur pemberian makannya, dan kemudian diatur juga kapan dia harus mengakhiri masa reproduktifnya. Dan kemudian meskipun di anak itu tidak positif ketika lahir gitu ya, selama masa kehamilannya dirawat dengan ARV, anak tetap diberikan ARV profilaksis. Dan kemudian nanti ketika anaknya sudah cukup dewasa didiagnosa apakah dia tertular atau tidak setelah mengalami treatment PPIA itu. Jadi tes diagnostik ya biasanya kalau ini adalah alurnya. Kalau misalkan pada trimester pertama hasilnya non-reaktif, maka diulang 3 bulan kemudian. Tapi kalau misalkan reaktif, maka sesuai dengan alur ibu hamil dengan HIV. Nanti ibunya akan diperiksa macam-macam dan kemudian akan diberikan ARV. Seperti itu. Saja ya, nanti bisa dibaca sendiri. Intinya kalau yang pemberian ARV, waktu yang paling tepat adalah kalau ibu hamil yang positif HIV maka harus diberikan ARV. Kalau tanpa indikasi ARV, maka mulai pada umur kehamilan lebih dari 14 minggu dengan indikasi bisa diberikan sesegera mungkin. Kemudian memilih persalinan yang aman. Jadi karena persalinan pervaginam ya atau lewat jalan lahir vagina itu dia lebih berisiko untuk menularkan kepada anaknya karena anaknya jadi memungkinkan untuk menelan lendir cairan genital dan juga darah. Selain itu juga persalinan pervaginam waktunya sangat lama, maka akhirnya dia lebih berisiko untuk menularkan HIV dibandingkan kalau persalinannya itu adalah per abdominam atau di sesar. Kalau per vaginam itu risiko penularannya 10-20%, sementara kalau yang lewat sesar di bawah 5% risikonya. Jadi biasanya kalau ibu yang mau mencoba persalinan per vaginam itu dia harus sudah pernah diberi ARV lebih dari 6 bulan dan dicek viral load-nya
dicek viral loadnya itu harus di bawah 1000 kopi. Di atas 1000 kopi atau tidak tersedia fasilitas untuk mengecek viral load saat itu saat akan melahirkan, diindikasikan untuk melakukan persalinan per abdominum atau sesar. Berikutnya adalah pencegahan penularan ke anak ya. Nah, nanti ketika anak itu sudah, misalkan ibunya sudah diterapi dengan ARV, tapi kan kita tetap nggak tahu apakah anaknya itu tertular atau enggak. Nah, untuk pencegahannya dia harus diberikan ARV profilaksis dimulai pada hari ke-1 hingga 6 minggu, terus diberikan ARV, dan kemudian nanti anaknya ketika dia sudah usia yang cukup, dia harus dites apakah dia itu HIV positif atau enggak. Nah, ini biasanya pemeriksaan serologis itu dilakukan setelah usia 18 minggu. Hal ini dilakukan karena kalau misalkan sebelum 18 bulan. Karena kalau sebelum 18 bulan itu kadang-kadang antibodi yang ditransfer dari ibu itu masih ada, karena dalam proses kehamilan itu kan ibu juga mentransfer antibodi kepada anaknya. Nah, kalau ibu sudah terkena HIV kan otomatis antibodi HIV-nya sudah ada dan dia mentransfer itu lewat darah kepada anaknya. Nah, makanya untuk memastikan itu adalah akibat antibodi dari ibunya atau benar-benar dari antibodi dari anaknya, makanya biasanya ditunggu sampai antibodi dari ibunya itu hilang, itu sekitar 18 bulan usianya. Makanya pemeriksaan serologis menggunakan uji coba dengan menggunakan antibodi itu ditesnya setelah usia 18 bulan. Bisa lebih awal 9-12 bulan, tapi tetap kalau misalkan positif harus diulang di 18 bulan apakah masih tetap positif atau enggak. Kalau misalkan 9 bulan positif tapi 18 bulan negatif, berarti ketika 9 bulan itu kemungkinan besar adalah masih dari antibodi dari ibunya. Atau bisa juga dengan menggunakan pemeriksaan virologis ya, dengan melihat DNA-nya dengan PCR. Itu bisa dimulai dari usia 2 minggu, tapi tetap harus diulang sekitar 4 minggu kemudian. Tapi kita tahu bahwa pemeriksaan virologis PCR itu lebih mahal ya dibandingkan yang serologis. Dan kemudian ketika bayi itu kemudian diberi ASI, maka selama ibunya bisa mempertahankan atau syarat AFAS itu tercukupi, dalam artian acceptable, pemberian susu formula itu bisa diterima, pemberian susu formula itu visible atau mudah dilakukan, bisa dilakukan, kemudian pemberian susu formula itu affordable, dalam artian bisa dijangkau oleh ekonomi dia bisa menjangkaunya secara ekonomi, bisa bertahan terus, nanti kira-kira ada terus stok susu formulanya sampai anaknya berhenti minum susu formula, dan juga aman penyajiannya, airnya, dan lain sebagainya. Maka anjuran paling utama yang diberikan kepada anak dari ibu HIV positif adalah dengan diberikan susu formula. Tapi jika misalkan syarat AFAS tadi tidak dipenuhi, boleh diberikan ASI dengan ketentuan harus ASI eksklusif selama 6 bulan, sudah mendapatkan konseling manajemen laktasi biar nggak ada luka di puting atau lacat di puting yang memungkinkan penularan, dan ibunya harus sudah minum ARV minimal 4 atau 6 minggu. Mixed feeding atau istilahnya campuran memberikan ASI dengan susu formula itu sangat tidak dianjurkan, apalagi makanan tambahan ya, MPASI ditambah dengan ASI itu juga sangat tidak dianjurkan. Karena makanan dan PASI, PASI adalah pengganti ASI tadi, membuat lapisan usus bayi itu mengalami inflamasi. Jadi ibaratnya lubang di ususnya itu jadi meradang itu akhirnya malah jadi semakin rentan. Kalau misalkan nanti diberi ASI yang ada HIV-nya karena ibunya HIV positif, dia akan jadi lebih rentan, lebih mudah untuk masuk terserap lewat usus itu. Begitu. Dan yang terakhir ya, prong terakhir, memberikan dukungan psikologi, sosial, dan perawatan kepada ibu HIV positif beserta anak dan keluarganya. Maka tadi ya, kalau ibu yang HIV positif 90% ditargetkan untuk pakai ARV terus sepanjang hidup. Dan kemudian programnya juga mengurangi kematian bayi terkait AIDS, karena memang bayi yang terkena HIV itu gejalanya sangat khas,
lebih rentan mengalami gizi buruk, jelas lebih rentan untuk mengalami infeksi, sehingga lebih mudah untuk mengalami kematian. Makanya dipromosikan ya praktek pemberian makan bayi yang aman dan harus diberikan ARV profilaksis. Aktivitasnya bisa macam-macam ya, bisa dilihat, bisa dibaca sendiri. Termasuk home visit di sana, penyuluhan kepada anggota keluarga, pencegahan infeksi oportunistik kalau itu sudah mulai muncul pada anaknya, dan kemudian dukungan macam-macam ya, dukungan sosial, dukungan dari pasangan, juga untuk ekonomi karena butuh untuk biaya pelayanan, untuk misalkan tadi kayak membeli susu formula, dan juga perawatan-perawatan dan pendidikan anak karena terkadang anak-anak yang dari pasangan ODA atau penderita atau ODA itu mendapatkan stigma. Jadi dia akhirnya jadi terancam pendidikannya karena seperti kita pernah dengar ya, bahkan di Solo sendiri pernah ada ditolak siswa sekolah karena dia ODA atau karena orang tuanya itu ODA. Begitu. Jadi untuk menyingkat, mempermudah kalian menghafal ya, kurangi jumlah ibu hamil dengan HIV dengan cara kontrasepsi dan juga memilih pasangan yang baik ya, dan juga dengan pencegahan primer. Dan kemudian kalau dia sudah kadung HIV positif, maka gimana caranya agar bisa menurunkan viral load serendah-rendahnya ya, pemberian ARV, hidup sehat. Kalau pasangan atau suami itu positif juga, maka harus menggunakan kondom ya. Dan kemudian kalau misalkan sudah terlanjur lagi udah HIV positif terus dia hamil, ya minimalkan paparan janin atau bayi dengan cairan tubuh maternal. Makanya pilihannya dengan SC dan dengan menggunakan PASI atau pengganti ASI. Dan kemudian kalau sudah dua-duanya positif ya, optimalkan kesehatan bayi dengan ibunya tadi, kemudian antiretrovirus dan pemantauan bayi yang risiko tinggi karena dia itu HIV. Baik, sudah cukup ya untuk pertemuan HIV kali ini. Saya jelaskan singkat, memang kalau misalkan masih ada pertanyaan, kalian bisa tanya dalam kolom diskusi yang saya cantumkan di dalam pertemuan yang ke-8 ini. Nanti kalian bisa absen sekaligus menanyakan kalau ada yang ingin ditanyakan kaitannya dengan materi hari ini. Kalau gitu saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.